kajian kita. Nggak nyala. Oh ya. Semoga Allah menjadikan seluruh rangkaian ibadah kita pada bulan puasa ini menjadi ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala aktivitas yang kita lakukan Allah nilai menjadi nilai ibadah yang sempurna, ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Hadirin jamaah muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih di dalam kajian Imam At-Tirmidzi atau Imam At-Tirmidzi di dalam Sahih At-Tirmidzi. Hadis-hadis yang dikumpulkan terkait dengan pembahasan berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemarin kita sudah sampai ke hadis yang ke-8. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi darain amin. Haddatsana Sufyan bin Waqi' haddatsana Juma'i ibn Umar bin Abdurrahman al-Ajli imla'an 'alaina min kitabihi qala haddatsani rajulun min bani Tamim min waladi Abi Hala zawji Khadijah yukna Abu Abdillah an ibn Abi Hala an Hasan bin Ali qala sa'altu khali حلف بن أبي هالة وكان وصفا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلم به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطوال من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقا وإلا فلا يجاوز شعاره شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهار اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلو يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسروبة كأن عنقه جيل الدنيا في صفاء الفضة معتدل الخلق بادل سواء. Kemarin kita menjelaskan sampai mu'tadilul khalqi. Setengah daripada hadis ini yang dibawakan oleh yang dibawakan oleh saudara atau khali, paman daripada Hasan, Sayyidina Hasan. Jadi pamannya namanya Hindun bin Abi Hala. Jadi Hindun bin Abi Hala ini ketika beliau mendeskripsikan bagaimana sifat Rasul, bagaimana bentuk tubuh fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna daripada yang lain. Artinya ini Hindun bin Abi Hala diberikan keistimewaan, kelebihan untuk mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini Hindun bin Abi Hala kepada Nabi Muhammad? Siapa? Ayah angkat. Karena Hindun bin Abi Hala adalah anaknya Abu Hala. Abu Hala adalah mantan suaminya Sayyidah Khadijah. Jadi bagaimana tidak dia bisa mensifati ayah angkatnya yang mulia, diangkat menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu sempurna, sehingga dirumuskan di dalam hadis ini. Kita lanjutkan. Mu'tadilul khalqi. Jadi tubuh Nabi itu proporsional, ideal sekali. Badinun mutamasikun. Badannya gempal, tidak terlalu kurus dan juga tidak bisa dikatakan tidak berperut. Ya. Jadi badannya tegap, gempal, tapi penuh dengan daging ketat. Ya. Dia tidak berperut, tidak termasuk orang yang gemuk. Sawabul batni was sadri. Kan dijelaskan antara dada sama perutnya itu rata. Sawabul batni was sadri. Aridun sadri. Kemarin kita sudah jelaskan aridun sadri itu dadanya lebar sallallahu alaihi wasallam.
Ba'idu ma baina mankibaini, di antara bahu satu dengan bahu lainnya itu jauh. Makanya kemarin kita jelaskan wajah Nabi berbentuk sedikit bulat, tapi nggak terlalu bulat. Kemudian kepalanya Nabi agak besar. Kenapa agak besar? Karena ideal dengan tubuhnya yang besar. Tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, sedang-sedang saja. Sesuai dengan lebar dadanya, maka pas ideal dengan kepalanya beliau. Maka kalau kita ingin bayangkan, sungguh luar biasa, indahnya luar biasa. Dhakhmul karadisi, jadi tulang-tulang sendi beliau itu besar, ya, tebal. Jadi menunjukkan kegagahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anwarul mutajarridi, bercahaya ketika beliau sedang tidak berbaju. Jadi kalau kelihatan untuk para sahabat melihat badan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang tidak pakai baju dalam perperangan atau dalam satu kondisi, maka disebutkan anwar mutajarrid, melihat seperti ada cahaya yang timbul dari badan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersih sekali. Mawsulu ma baina al-labbati wa surrati bi sya'rin yajri kal khatti. Jadi di antara bulu dadanya dan juga bersambung dengan bulu pusarnya sampai menuju pusar itu rapi seperti garis yang lurus. Adapun di samping-sampingnya tidak ada bulu. Jadi bulu yang tipis-tipis, yang tidak semak, ya, artinya tidak banyak, tidak tebal juga, rapi sekali dari dada menuju ke pusar. Ini menunjukkan para sahabat melihat bulu itu kelihatan hanya sampai pusar saja. Jadi di situ batas auratnya laki-laki. Arifat dayaini wal batni mimma siwa dzalika. Ya, ini yang belum kita jelaskan kemarin. Arifat dayaini wal batni mimma siwa dzalika. Jadi saking bersihnya, ya, hanya garis itu tumbuh, bulu itu tumbuh dari dada menuju ke pusar. Adapun bagian dada yang sebelah kanan, sebelah kiri itu arin, bersih daripada bulu-bulu, tidak ada. Maka kalau kita ingin, laki-laki ini ingin mengikuti sunnah Rasul, boleh. Jadi kalau ingin pelihara bulu dada, maka berikan dia biar saja tumbuh secara rapi, tapi dirapikan dari dada menuju ke bawah. Namun samping-sampingnya itu tidak, lebih baik itu dicukur. Ash'arul dzara'ain, Ash'arul dzara'ain wal mankibain. Ini dzara'ain ini tebal telapak tangannya. Wal mankibain, bahunya membesar. Wal mankibain, bahunya lebar kemudian membesar. Jadi bukan hanya lebar saja. Ada orang yang kurus lebar aja tapi tidak ada ototnya. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berotot. Wa a'alis sadri. A'alis sadri itu jadi tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dadanya itu tidak membungkuk, tapi meninggi, tegak, menunjukkan Nabi itu berwibawa. Nabi itu punya keistimewaan di fisiknya juga. Ideal sekali, tubuh laki-laki yang sangat ideal. Maka indah sekali. Tawiluz zandain, rahbur rahabah, syasnul kaffain. Ini kita sudah jelaskan kemarin. Syasnul kaffaini wal qadamain, tebal kedua telapak tangannya, kemudian qadamain, telapak kakinya juga, sa'irul atrafi. Aw qala, ada yang bertanya, kemudian menjawab, al-atraf, apa itu al-atraf? Khamsanul akhmasain. Khamsanul akhmasain itu bagian daripada kaki baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita lihat kaki kita, ada bagian yang tidak tersentuh bumi. Ada lubang, bukan lubang, karena kaki kita melengkung begini ya. Itu namanya akhmas. Khamsun. Ya, khamsun. Ini disebutkan dengan akhmas. Maka
akhmas Nabi itu kelihatan sekali. Jadi sehingga para sahabat ketika melihat khamsunnya Nabi meninggi. Jadi ada bagian telapak kaki Nabi yang sentuh tanah, tapi ada bagian yang tidak menyentuh sama sekali, sehingga yang tidak tersentuh itu jauh lebih tinggi. Maka kalau kita lihat idealnya sepatu, ada yang haknya tinggi, benar? Ya, ada yang haknya tinggi. Maka begitulah kurang lebih telapak kaki Nabi. Jadi seperti idealnya sepatu yang dibuat sekarang, tumitnya agak ke bawah, tapi bagian tengahnya agak meninggi. Nah, kalau kita pergi ke Turki, itu ada Topkapi, bekas telapak kaki Nabi, giginya Nabi, rambutnya Nabi, bajunya Nabi, itu ada di sana semua di museum. Nah, kalau kita ingin melihat bagaimana sih bentuknya, penasaran, maka semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk mengunjungi museum itu. Masihul qadamaini. Jadi telapak kaki Nabi, tumitnya itu bersih sekali, tidak ada retak-retak. Masihul qadamaini. Yabbu anhumal ma. Kalau seandainya ada air yang membasahi tumit Nabi SAW, itu lembab kakinya, tapi cepat kering. Nah, ini disebutkan yabbu anhumal ma. Lembab tapi cepat kering, tapi tidak ada retak-retak. Kita lihat medan Nabi itu sebenarnya nggak seperti kita. Kita hanya ke kantor pulang, tapi pecah juga kaki. Tapi Nabi SAW medannya medan perang. Tapi Allah jaga fisik Nabi begitu indah. Idza zala qal'an. Apabila Nabi mengangkat kakinya, itu mengangkat kakinya secara totalitas. Artinya tidak malas-malasan, melangkah kakinya agak tinggi. Yakhtu takaffiyan, berjalan melangkah agak condong ke depan. Wa yamshi hawnan, dan dia berjalan dengan tenang, tidak buru-buru. Dari'ul misyah, langkah kakinya itu lebar. Jadi ada orang yang langkah kakinya sempit, ya, kecil. Tapi ada yang Nabi SAW langkah kakinya lebar. Nah, maka disebutkan kalau di riwayat yang lain, kalau berjalan bersama sahabat, itu sahabat kewalahan mengejar langkah Nabi. Padahal Nabi jalannya biasa aja, tidak terburu-buru. Tapi karena langkah kaki Nabi itu lebar, itu menunjukkan menjadi sunnah bagi kita untuk berjalan tidak menyeret-nyeret kaki seperti orang yang malas. Jalan tegak, ya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Idza masya ka'annama yanhatu min as-saqami. Itu kalau diilustrasikan, Nabi SAW kalau berjalan seperti turun gunung. Agak ke depan, tidak buru-buru, langkahnya besar, tapi berirama, berwibawa. Maka barang siapa yang melihat Rasul pertama sekali, akan timbul rasa ikatan hatinya kepadanya. Artinya, apalagi yang pernah bersama majelis sama Rasulullah SAW, pasti akan timbul kecintaan kepada Nabi. Wa idza iltafata jami'an. Apabila beliau menoleh, dipanggil oleh para sahabatnya, maka ini bagian daripada adab yang ditoleh bukan hanya kepalanya saja, tapi seluruh badannya menoleh. Itu untuk menghormati lawan bicaranya. Sallallahu alaihi wasallam. Khafidut tarfi. Beliau Nabi SAW sering menunduk pandangannya. Itu menjadi pedoman bagi kita, apalagi kita laki-laki yang dianjurkan untuk ghaddul basar, menjaga pandangan. Jangan sampai jadi orang yang tolah-toleh, mata jelalatan, lihat kanan lihat kiri, lihat kanan kiri. Gitu. Jadi orang yang seperti itu sudah kehilangan wibawanya. Tapi orang yang wibawa itu tidak tolah-toleh, matanya fokus. Disebutkan nazaruhu ilal ardh aqwalu min nazarihi ila sama. Pandangan beliau ke bumi itu jauh lebih dominan daripada pandangan beliau ke langit.
Artinya menunjukkan kewaraan, tawadhu'nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berjalan sering melihat ke bawah daripada toleh-toleh ke kiri dan ke kanan. Jallu nadharihi mulahadhah. Tatapan beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya titik fokus tertentu. Jadi matanya mata mulahadhah. Apa mulahadhah? Ketika melihat sesuatu jeli, melihat sesuatu seperti menganalisa. Jadi tidak hanya melihat, pikirannya kemana-mana. Nah ini sering dipanggil atau hadir ke majelis, hadir duduk, lihat Ustaz akan serius, tapi kepalanya mana ini utang masih. Jadi mulahadhah itu melihat sesuatu tapi jeli sekali, menganalisa, melihat ciptaan Tuhan, menganalisa. Makanya Nabi SAW itu yang diangkat menjadi Nabi. Semua orang yang fatona, wajib sifat bagi Nabi fatona, kecerdasan, pintar, IQ-nya cerdas. Yasuqu ashabuhu, beliau itu mengiringi para sahabatnya. Artinya ketika beliau berjalan bersama sahabat, jarang berada di depan. Pernah beberapa kali, tapi jarang sekali. Bahkan mempersilahkan sahabatnya berada di depan. Supaya apa? Tidak terlihat beliau di belakang. Tapi dengan karunia Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau berada di tengah kerumunan, berada di belakang kalau jalan, kalau orang yang ingin bertemu dengan Nabi, langsung matanya mengarah kepada Nabi yang bersedang tengah-tengah. Jadi center poinnya langsung Nabi kelihatan, meskipun di belakang orang, meskipun di belakang para sahabat. Kapan posisi Nabi berada di depan? Medan perang. Ketika dalam suatu hal yang bahaya, Nabi di depan. Ketika dalam suatu hal kondisi yang aman, Nabi di belakang. Menunjukkan Nabi itu mengawasi dari belakang dan para bahaya. Lah pemimpin kita kalau medan perang di belakang, maju dulu dah. Nanti akhirnya kabur. Nah itu raja yang zalim. Tapi Nabi ketika medan perang berada di depan. Kalau riwayat yang lain mengatakan Nabi itu ketika berjalan bersama para sahabat, melakukan perjalanan itu tidak stay di satu tempat. Kadang beliau di depan, kadang di belakang, kadang samping kanan, kadang samping kiri. Itu menunjukkan pengawasan kepada para sahabat. Beliau yang mengkoordinatori semuanya. Yasuqu ashabahu yabda'u man laqiya bis-salam. Kebiasaannya adalah barang siapa dia ketemu dengan orang asing, siapa saja, kenal maupun yang tak kenal, Nabi SAW sering memberikan salam. Nah, ini menjadi hukum nanti. Bagaimana Ustaz? Memberikan salam kepada yang non-muslim, boleh enggak? Nah, ini jadi pertanyaan. Sekarang kita lihat salam kita sudah jadi Assalamualaikum itu sudah jadi bahasa masyarakat. Jadi bukan lagi dijadikan sebagai bahasa agama-agama tertentu. Orang non-muslim saja sudah banyak Assalamualaikum. Nah, maka kalau itu konteksnya boleh memberikan salam kepada orang saudara kita yang non-muslim. Tapi lihat, kalau ada saudara yang non-muslim kita yang tidak senang sama kita, yang suka membuat kegaduhan, maka di situ baru lahir hukumnya tidak boleh memberi salam, bahkan haram hukumnya memberi salam kepada orang non-muslim. Apalagi orang-orang kafir, orang-orang yang non-muslim yang sering membantai kaum muslimin seperti di Israel sana ya, itu bahkan harus kita doakan laknatullah alaihim. Jangan kita kasih salam, justru kita mendoakan laknat Allah turun kepada mereka. Sering biasanya tuh didoakan persatuan kepada keselamatan kepada saudara yang ada di Palestina, kunut nazilah di bulan Ramadan, juga disembari dengan doa terhadap supaya binasa orang-orang Israel. Allah, apakah boleh? Itu saat itu kondisi ulama memperbolehkan. Kita lihat. Hadatsana Abu Musa Muhammad bin Musanna, hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Syu'bah an Simak ibn Harb. Qala sami'tu Jabir bin Samurah yaqulu, ini hadis diambil dari Jabir bin Samurah.
Yaqulu, beliau berkata, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam tali'al fam, ashkal al-ain, manhus al-aqib. Kita lanjutkan, nanti akan ada penjelasan di depannya. Qala Syu'bah, berkata Syu'bah, ini ketika Syu'bah berbicara dengan siapa tadi namanya? Nama sahabat beliau Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah bertemu dengan Syu'bah, kemudian berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tali'ul fam, ya, atau ashkalul ain, atau manhusul aqib. Terus ditanyain sama Syu'bah, bahasa yang seperti ini itu bahasa orang Quraisy. Jadi orang Arab sendiri terkadang ada kosakata orang Quraisy itu nggak paham. Karena orang Quraisy itu yang dikatakan bahasanya yang bagus, itu bahasanya benar-benar bahasa Badui, bahasa pelosok yang tak pernah didengar sama orang kota. Nah, justru itu bahasa yang bagus. Maka orang-orang kebiasaan orang Quraisy sebelum datangnya Islam itu membuat syair. Syairnya yang paling bagus itu bahasa orang Badui, yang asli, Arab asli, tidak ada terkontaminasi dengan apapun. Kalau orang Arab yang sudah di perkotaan itu ada orang yang lain, misalnya dari Persia datang ke Arab, kemudian dia bawa bahasanya, akhirnya sudah terkontaminasi. Kalau Badui, pelosok asli itu. Maka kalau ada bahasa yang seperti ini, tali'ul fam, gak paham para sahabat. Apa itu tali'ul fam? Sehingga ditanyakan, qultu lisanak, ma tali'ul fam? Apa yang dimaksud dengan tali'ul fam? Kemudian beliau berkata, azimul fam. Baru dijelaskan, mulutnya sedikit lebar, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ideal. Artinya mulut lebar tidak membuat wajah Nabi mengurangi keindahan, tidak, sangat ideal. Qultu, justru kalau misalnya kepalanya gede terus kemudian mulutnya kecil, enggak ideal, enggak cocok. Kemudian mengatakan ma ashkalul ain. Kemudian Syu'bah berkata lagi, ashkalul ain itu apa sih maksudnya? Ashkalul ain itu maksudnya garis matanya sedikit memanjang. Jadi mata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, garis mata di samping ini itu agak sedikit memanjang. Tidak sampai sipit, enggak sipit, tapi sedikit memanjang. Tawilu syiqqil aini, itu katanya. Qultu manhusul aqib. Apa itu manhusul aqib? Manhusul aqib dijawab qalilul lahmil aqib. Sedikit daging di antara persendian-persendiannya. Artinya tidak ada lemak. Ini mau dijelaskan, Nabi itu enggak punya lemak. Nah, kalau kita pegang punya sendiri, malu kita sama Nabi. Lemak kita di mana-mana. Pegang di wajah lemak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mukanya agak lebar, tapi enggak punya lemak di pipi. Enggak, bukan yang cabi, bahasa sekarang cabi. Itu baginda sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Hannad bin Sari, haddatsana Abzar bin Qasim an Ash'ath, yani Ibn Sawar, an Abi Ishaq an Jabir bin Samurah qala, ini jadi dari Jabir bin Samurah juga, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatul adhiyan. Adhiyan ini satu kondisi di mana bulan sedang purnama, full moon. Terang sekali. Jadi kalau orang dulu melihat mengatakan bulan itu indah. Nah sekarang kita mikir-mikir, bulan di mana indahnya? Kenapa orang bilang bulan indah? Benar, orang dulu bilang mengatakan bulan indah karena tidak ada gedung-gedung, lihat langsung dengan mata, ya. Artinya tidak terdistraksi. Sekarang kita di Jakarta lihat bulan aja kagak bisa. Nggak ada bulan di Jakarta. Tertutup oleh polusi, ya. Kecuali kalau lagi habis hujan baru kelihatan. Tapi kalau kita ke daerah, kita lihat bulan ditaburi dengan bintang-bintang, itu baru indah. Jadi bulan itu indah kalau ada temannya, ada bintang, langit yang bagus, maka itu jadi indah. Saat itu sedang purnama dan indah-indahnya. Kata Jabir bin Samurah, sahabat ini, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam yang lagi full moon, purnama, wa alaihi hullatun hamra, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu lagi mengenakan jubah luaran, ya,
Hullah itu jubah luaran yang berwarna merah. Merah kemarin kita jelaskan, merah yang tidak ngejreng, merah yang agak gelap kegelap-gelapan, merah gelap. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamari. Allah, ini kita lihat keindahan. Maka aku melihat, ketika saat melihat Nabi, saat itu aku melihat kepada Nabi, aku lihat bulan. Lihat Nabi, lihat bulan. Lihat Nabi, lihat bulan. Apa katanya? Falahu indi ahsanu minal qamar. Maka aku melihat Nabi, aku simpulkan ternyata Nabi lebih indah daripada bulan purnama. Allahumma shalli ala sayyidina. Gitu. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para perindu baginda sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kita rindu kepada baginda Nabi? Seorang yang sudah rindu kepada kita jauh 1400 tahun yang lalu udah rindu sama kita. Dan kita siapa? Bukan siapa-siapa dirindui Nabi, bukan siapa-siapa dijadikan sebagai umat Nabi yang diistimewakan daripada umat-umat Nabi terdahulu. Kita lihat sekarang umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa mau bertobat harus bunuh diri dulu. Nah kita sekarang umat Nabi Muhammad mau bertobat dari kesalahan, cukup bertobat, menyesali kesalahan, sudah selesai. Nanti di akhirat nanti semua nabi-nabi mengangkat tangan. Aku tidak bisa membantu wahai umatku. Nabi Nuh tidak bisa, Nabi Musa tidak bisa, tapi yang hanya diberikan keistimewaan itu kepada Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di dalam satu hadis riwayat dikatakan bahwasanya ya Muhammad, hadis qudsi bahasa Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad pada hari ini dengan sifat rahman dan rahim Allah mengatakan, ya Muhammad, kalau engkau mau insyita la ja'altu amra ummatika ilaik. Wahai Muhammad, engkau yang sangat mencintai umatmu, hari ini remote aku berikan kepadamu. Apa makna remote? Seluruh siapa saja dari umatmu yang kamu kehendaki masuk surga di tanganmu. Ada diberikan otoritas itu kepada manusia? Tidak ada, hanya kepada Nabi. Itu hadis qudsi. Tapi apa yang dijawab sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lihat bagaimana bentuk kecerdasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam paham bahwa Allah Maha Pengasih. Tidak ada yang lebih kasih daripada Allah. Yang dijawab apa? Ya Rabb, ana arham ila ummati wa anta arham minni. Saya memang sayang cinta kepada umatku, tapi aku percaya ya Rabb, bahwa engkau lebih sayang, lebih cinta kepada hambamu daripada aku mencintai kepada umatku. Maka Nabi Muhammad bukan menolak, tapi ingin mengatakan bahwasanya aku percaya otoritas Allah itu lebih baik, rencana Allah lebih baik, tidak perlu ada campur tangan. Hadatsana Sufyan bin Waqi' hadatsana Umayy bin Abdurrahman Ar-Ru'asi an Zuhair an Abi Ishaq qala sa'ala rajulun Al-Barra bin Azib. Ini dari hadis diambil dari Al-Barra bin Azib. Agana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai. Jadi Al-Barra bin Azib ini bertanya kepada Abi Ishaq. Ditanya apa? Apakah wajah Rasulullah SAW itu seperti pedang? Apa makna pedang? Bukan ketajamannya, bukan. Apakah wajah Rasulullah SAW itu bersinar seperti sinarnya pedang? Mungkin para sahabat dulu, orang-orang Quraisy dulu suka mentasyabuh, menyerupai orang, wajah orang dengan benda, dengan pedangkah, atau dengan bulankah, dengan matahari-kah, itu suka menyerupai itu. Maka kata Abu Ishaq apa? Qala la. Dia berkata tidak. La bal mislal qamar. Tetapi wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti rembulan, seperti qamar, seperti rembulan. Kalau ada yang mengatakan untuk Nabi Yusuf kegantengannya seperti rembulan, Nabi Muhammad kegantengan seperti matahari, tak sanggup dipandang lama-lama, begitu ibaratnya. Ada riwayat juga yang mengatakan tidak, bahwa
Wajah Nabi SAW itu seperti rembulan. Rembulan itu menyejukkan, kegantengannya enak dipandang mata terus-terusan. Namun ada kewibawaan yang luar biasa yang diberikan kepada baginda Nabi SAW. Apa? Wibawa. Jadi orang ketika melihat Nabi SAW, meskipun ganteng, meskipun menenangkan, tapi malu, menundukkan pandangan, malu dengan dirinya sendiri, sadar akan tidak sebanding dirinya dengan Nabi SAW, sehingga nggak berani menatap lama-lama, tidak berani melecehkan fisik baginda SAW dengan mata. Ada orang yang melihat mata itu bahaya. Ada mata ain, ada mata sukhot, ada mata mahabbah. Mata ain itu ketika melihat itu bisa jadi penyakit ain untuk dia. Mata sukhot itu mata yang penuh kebencian. Mata mahabbah, mata yang ketika melihat penuh kecintaan. Dan ketika melihat baginda sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada mata ain, mata sukhot. Mata sukhot ada. Mata benci melihat Nabi, tapi yang dilihat bukan sosok Nabi yang dibenci, tapi apa? Kelakuan Nabi mendakwakan Islam, itu yang dibenci sama mereka. Tapi siapa saja yang melihat Nabi pasti terkagum-kagum, pasti terkagum-kagum. Dan keindahan fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu tidak ada yang berani melecehkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan matanya. Allah jaga maksud. Hadatsana Abu Dawud al-Masahifi Sulaiman bin Salam akhbarana an-Nadhr ibn Shumayl an Salih bin Abi al-Akhdar an Ibn Shihab an Abi Salamah wa Ibn Abdurrahman an Abi Hurairah. Ini hadis dari Abi Hurairah. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha ka'annama dhigha min fiddatin ar-rajul asy-sya'ri. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dari Abu Hurairah, Nabi SAW diumpamakan seperti abyadha, kulitnya putih, ka'annama sirra min fiddah, seperti dilapisi perak putihnya. Jangan bayangkan manusia milenium yang ada di jalannya, itu sungguh jelek. Yang nanti saya katakan perak, langsung kebayang manusia milenium ini. Bukan. Ini diumpamakan seperti itu, bahwasanya keindahan Nabi. Kulitnya Nabi putih, juga tidak putih-putih amat. Kemarin kita jelaskan, tidak terlalu kecoklatan juga, tapi bercahaya. Sehingga kalau diumpamakan, ada orang yang mengumpamakan seperti perak, tidak terlalu putih, tapi bercahaya. Rajul asy-sya'ri, punya rambutnya ikal, tidak terlalu lurus, juga tidak terlalu keriting. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id, hadatsana Laits. Ini Laits bin Sa'id sahibul madhhab. Jadi ada mazhab yang lain selain mazhab yang 40. Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Ada satu mazhab lagi, mazhab Laits namanya. Ini juga beliau seorang mujtahid. Tapi beliau berada di Mesir. Maka Mesir muftinya mazhabnya ini mazhab Laits bin Sa'ad. Beliau juga ahlul hadis. An Abi Zubair an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Urida alayya al-anbiya. Ini ingin menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu mirip siapa sih? Nah, dijelaskan dalam hadis ini. Ada Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW berkata, Urida alayya al-anbiya. Telah ditampakkan kepadaku beberapa para nabi. Jadi Nabi sempat melihat nabi-nabi yang sebelumnya. Kapan? Riwayat mengatakan Isra Mi'raj. Riwayat yang lain mengatakan ada beberapa kali dalam mimpi. Maka dikatakan fa'idha Musa darbun minar rijal. Aku melihat Nabi Musa. Kalau kita lihat hadis yang sahih yang membahas terkait dengan Isra Mi'raj, ya benar Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu Nabi Musa ya, di langit yang ke-6, melihat bagaimana wajah Nabi Musa. Nabi Musa disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam darbun minar rijal. Nabi Musa itu orangnya yang kuat. Ya. Perawakannya keras, kuat. Kalau disebutkan Nabi Musa itu nabi yang banyak protesnya, Pak. Tapi memang begitu, harus begitu. Kenapa? Karena Nabi Musa diutus kepada kaum yang banyak protesnya. Siapa? Bani Israel. Itu benar-benar itu kaum. Dikasih A nggak mau nanya B, dikasih B nggak mau nanya C. Itu Bani Israel.
sekarang tinggal buyut-buyutnya yang lagi memerangi Palestina. Tetapi tidak sesuai dengan akidahnya lagi. Ini maksudnya kaum Nabi Musa, kaum yang masih beriman dengan kitabnya Nabi Musa Taurat. Maka Nabi SAW ketika melihat Nabi Musa itu perawakannya yang keras, ya, wataknya keras. Makanya riwayat yang lain mengatakan bahwasanya Nabi Musa ini pernah nampar orang mati langsung. Tak sengaja nampar orang langsung mati. Apakah itu riwayat yang sahih atau tidak? Allah a'lam. Ka'annahu min rijal Syan'u'ah. Seakan-akan Nabi Musa ini berasal dari orang-orang Syan'u'ah. Orang-orang Syan'u'ah itu terkenal dengan kehebatan yang berbulan. Sekarang nggak ada lagi Syan'u'ah, mau dicari di peta sekarang nggak ada lagi Syan'u'ah. Jadi Syan'u'ah itu sebagian daerah di Palestina. Tapi sekarang nggak ada lagi namanya Syan'u'ah. Dulu Syan'u'ah sebutannya. Wa ra'aitu Isa bin Maryam, dan aku juga melihat Isa bin Maryam. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwah bin Mas'ud. Apabila aku melihat Isa bin Maryam, ini Isa bin Maryam, nabi yang lembut, termasuk nabi yang sangat lembut, ini Isa, Nabi Isa. Apabila aku melihat dengan secara teliti wajah Nabi Isa, aku melihat dia mirip dengan sahabat Urwah bin Mas'ud. Mirip Urwah bin Mas'ud. Wa ra'aitu Ibrahim, dan aku melihat Nabi Ibrahim. Fa idza aqrabu man ra'aituhu syabahan sahibukum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila aku melihat secara teliti Nabi Ibrahim, maka ini Nabi Muhammad kondisinya lagi ngomong bersama para sahabatnya. Ada Urwah juga di situ. Ketika Nabi Isa sebutkan ini Isa, aku melihat Isa mirip dengan Urwah. Maka ketika Nabi SAW, aku melihat Nabi Ibrahim, maka ketika aku melihat dengan teliti sosok Ibrahim, fisiknya, wajahnya, maka dia mirip teman kalian, kata Nabi. Siapa sahibukum? Yakni nafsahu, yaitu dirinya sendiri. Nabi SAW ternyata mirip sekali dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa ra'aitu Jibril, dan aku melihat Jibril. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Yahya. Jadi Jibril itu bertemu dengan Nabi dalam beberapa kondisi. Ada yang menampakkan wujud kemalaikatannya, tapi bukan wujud aslinya, wujud kemalaikatannya. Ketika menurunkan wahyu, itu bentuk kemalaikatannya. Dan pernah juga menampakkan dirinya sebagai jelmaan manusia yang begitu rapi, yang ada di dalam hadis kedua, di dalam hadis Arba'in dibahas oleh Imam An-Nawawi tentang pondasi Islam, pondasi ihsan, pondasi iman. Datang seorang laki-laki yang tidak tahu dari mana asalnya, jauh, seakan-akan kami tidak pernah melihatnya. Nabi SAW saat itu duduk bersama para majelis seperti ini, datang, masuk, langsung bertemu, duduk depan Nabi, bertemu lututnya dengan lutut Nabi, meletakkan tangannya ke paha Nabi SAW. Apa yang dikatakan? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Orang mana yang datang sembarangan langsung manggil Muhammad? Maka heran-heran para sahabat, siapa ini yang datang? Tiba-tiba tidak ada sopan santunnya, manggil ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Berikan, kasih tahu padaku, info kepadaku bagaimana itu Islam. Dijelaskan sama Nabi. Islam itu anta syahada la ilaha illallah sampai wa tahujjul bait. Kemudian akhbirni anil iman, kemudian akhbirni anil ihsan. Setelah itu semua kata malaikat, kata Jibril ini yang menjelma sebagai manusia, sadaqta, engkau benar wahai Rasul. Mana orang yang datang nanya kemudian membenarkan. Ini bukan orang biasa. Maka diceritakan di dalam hadis itu, malaikat saat itu menjelma seseorang yang sawal syari, yang rambutnya itu hitam kelam, seakan-akan baru keluar rumah, baru mandi ketemu Nabi. Padahal tak pernah dilihat ini orang, bukan sekitaran penduduk Madinah. Dilihat bajunya rapi, bersih, wangi. Kalau orang melakukan perjalanan jauh datang pasti sudah bulu. Maka ini kata Nabi SAW,
Setelah itu, tahukah siapa yang datang kepada kalian tadi? Kata para sahabat, Allah wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Ya, itu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang untuk mengajarkan kalian tentang agama Islam. Maka pada dikala yang lain juga Jibril pernah menjelma dirinya menjadi seorang sahabat. Namanya Dihya. Makanya disebutkan fa idza aqrabu man ra'aytu bi syabahan Dihya. Apabila aku melihat sosok Jibril yang menjelma jadi manusia, maka aku teliti, dia mirip Dihya. Dihya ini seorang sahabat yang paling ganteng di antara sahabat yang lain. Dihya namanya. Nama panjangnya Dihyaul Qalbi. Nanti kalau ada anak bisa nggak familiar ini namanya Dihya, kasih nama Dihya, biar ganteng oleh sahabat Dihya. Nah, ketika dilihat malaikat Jibril itu pernah menjelma jadi Dihya. Itu riwayat dari Aisyah, Sayyidah Aisyah, katanya, wahai Rasulullah, aku tadi baru melihat Dihya lewat. Ternyata setelah itu Aisyah melihat lagi Dihya lagi. Nah, ini kok Dihya ada dua? Gimana ceritanya? Kata Nabi, itu bukan Dihya, itu malaikat Jibril tadi barusan. Baru tahu. Ternyata Jibril itu menjelma jadi Dihya. Tapi ketika di kali kesempatan yang lain, Jibril itu menampakkan wujud aslinya yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbentuk malaikat Jibril yang asli itu ketika sudah melewati Sidratul Muntaha, ingin menuju ke arasnya Allah, namun Jibril tidak dapat izin menuju ke arasnya Allah, hanya mengantar sampai pintu aras saja, dan Jibril saat itu sudah menjelma sebagai wujud aslinya. Bagaimana wujud asli Allah? Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ditemani Jibril. Hadatsana Muhammad bin Bashar, Sufyan bin Waqi' al-Ma'na wahid qala hadatsana Yazid bin Harun an Sa'id al-Jarir qala sami'tu Abu Tufail yaqul. Ini dari Abu Tufail, beliau berkata, ra'aitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa ma baqiya 'ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Maka kata Abu Tufail, ini sahabat yang paling kecil. Artinya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih sebelum wafatnya, ini Abu Tufail masih kecil banget, dan ini sahabat yang paling terakhir generasi. Ketika semuanya sudah meninggal, sudah wafat sahabat-sahabat itu, tinggal satu sahabat generasi ini, namanya Abu Tufail. Yang lainnya tidak, sudah masuk ke generasi tabi'in. Dia berkata, akulah seorang yang tinggal di bumi ini daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qultu, aku berkata, sifhuli, tolong dong deskripsikan kepada aku bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala kana abyad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu abyad, putih, malihan, muqassadan, putih dan juga bercahaya. Perawakannya ideal, muqassadan, ideal. Hadatsana Abdullah, ini hadis terakhir sebelum kita masuk ke bab yang baru. Hadatsana Abdullah bin Abdurrahman akhbarana Ibrahim bin Munzir hadatsana Abdul Aziz bin Abi Thabit As-Suri hadatsana Ismail bin Abi bin Ibrahim ibn akhi Musa ibn Uqbah an Musa bin Uqbah an Qurayb an Ibn Abbas rahmatullahi alaihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajat thaniyatain. Ini hadis dari Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, bahwasanya aku melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam aflajat thaniyatain. Gigi serinya bagian depan jarak. Nah, kalau ada jarak gigi seri bagian depan, gak usah operasi merapatkan, gak usah pakai kawat, gak perlu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri dengan keindahannya, kegantengannya, tuh bagian gigi depannya aja renggang. Idza takallama ru'yakan nur. Apabila beliau berkata, berbicara, ngobrol, ru'yakan nuri yakhruju min baini sanayahu. Seakan-akan ada cahaya yang keluar daripada gusi sela-sela giginya beliau. Jadi menunjukkan, ya, mungkin ini ada sedikit bahasa hiperbola daripada para sahabat, tapi tujuannya bukan lebay, bukan, tapi untuk mengagungkan keindahan fisik Nabi SAW.
Gak bisa dideskripsikan karena Nabi SAW sebagaimana kita mendeskripsikan seindah apapun, wujud aslinya lebih indah daripada bahasa kita. Jadi gak ada bahasa yang bisa mendeskripsikan bagaimana keindahan Nabi. Maka di sini disebutkan sebagiannya seakan-akan kalau beliau berbicara itu seperti ada cahaya. Itu maksudnya bersihnya busi baginda Nabi SAW. Bersih, bukan busi yang hitam, bukan. Busi yang ada, mohon maaf, yang ada kotoran-kotorannya, tidak. Bersih sekali, enggak nyangkut sisa-sisa makanan, enggak. Nah, gitu. Artinya beliau kebiasaan suka bersiwak. Maka siwak itu, kata Nabi SAW, kalau siwak ini tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan menyuruhnya dan mewajibkan siwak ini. Untuk apa? Untuk melakukan ibadah, sholat. Maka ini jadi sunnah bagi kita, menjaga mulut, kesegaran mulut, menjaga kesehatan gusi. Kalau banyak karangnya, pergi ke dokter sekali. Itu bagian daripada sunnah. Kalau diniatkan ibadah, semua jadi ibadah. Jadi bukan hanya terlihat indah di depan orang, terlihat indah di depan pasangan, tidak. Ikuti sunnah Nabi. Nabi seorang yang bersih, ideal, luar biasa, indah sekali. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan bab maja'i fi khatamin nubuwah, tentang tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kita bahas esok sore insyaallah. Maka orang siapa yang masih penasaran bagaimana fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari kita kaji bersama bareng di Masjid Al-Muttaqin setiap sore jam 4 hingga pukul 5. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan, mari kita diskusi sejenak. Waalaikumsalam. Dikatakan apa yang ada di Rasulullah itu merupakan satu sunnah, termasuk pakaian, termasuk ya mungkin jenggot juga, dan merupakan satu sunnah. Tapi di sisi lain ada orang yang mengatakan bahwa jenggot itu adalah tradisi orang Arab zaman dulu. Kemudian pakaian jubah, Rasulullah kan selalu menggunakan jubah. Maka saya alhamdulillah saya menggunakan jubah juga niatnya untuk belajar sunnah. Gitu. Tapi juga ada sebagian orang yang mengatakan bahwa jubah itu juga adalah pakaian tradisi orang-orang Arab zaman dulu, termasuk imamah segala macam. Padahal kata ulama itu kan menyampaikan berdasar ilmunya kan. Itu merupakan suatu sunnah juga. Nah ini bagaimana Ustaz? Bahkan kalau kita memelihara jenggot ini kata ulama ini adalah sunnah 24 jam yang tanpa membuang-buang apa namanya itu, tanpa kita inilah apa namanya biaya ya, tanpa biaya, tanpa membebani segala macam. Orang cuma nyayat jenggot kan, kita coba memelihara saja tanpa mengobat segala macam. Tapi orang bilang katanya itu tradisi, sementara di kalangan kita ini kadang-kadang sunnah dikalahkan dengan tradisi. Maaf bukan orang sholat pakai batik, pakai kaos oblong apa segala macam, pakai jeans segala macam. Itu kan kalangan apa namanya merupakan suatu tradisi ya, bahkan tanpa peci segala macam. Memang mungkin sah mungkin ya, tapi sunnahnya mungkin kurang. Ini mana ya? Bagaimana ini Ustaz mengenai masalah ini? Ada ulama-ulama yang hingga masa kini, ulama modern yang pemikirannya agak kebarat-baratan, agak sedikit sekularis, sedikit liberalis, ada yang di tengah-tengah, dan ada juga yang terlalu klasik, artinya terlalu berpegang kepada ulama-ulama klasik. Yang saya ingin utarakan bahwasannya pendapat ulama tidak boleh dikultuskan. Apa dikultuskan? Dijadikan sebagai bahasa Tuhan, seperti dipercaya bahasa Al-Quran. Tidak. Ulama bisa jadi terkadang terjadi kelupaan, terjadi kesalahan, bisa jadi. Dan ini tidak termasuk ke dalam hal yang wajib yang harus dibahas terkait dengan sunnah Nabi. Ini banyak perspektif. Maka kalau kita lihat merujuk kepada ulama-ulama yang modern sekarang, justru mereka lebih condong kepada pakaian Nabi yang dipakai oleh Nabi itu semuanya arahnya ke tradisi. Ada ulama yang masih sepakat bahwasannya
Barang siapa yang mengenakan pakaian menyerupai Nabi, pakai imamah, bawa tongkat, kemudian memelihara jenggot, niatnya karena mahabbah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kerinduan baginda Rasul, mengikuti bagaimana cara pola hidup Rasul, maka ini semua menjadi sunnah. Tapi ada yang mengatakan, oh tidak, itu mana ada sunnah, sesuai dengan selera masing-masing dong. Kalau misalnya zaman sekarang berpakaian tradisinya tidak lagi jubah, ya jubah itu tidak sunnah lagi. Silahkan, kita tidak mau mendebat hal-hal yang seperti itu. Maka yang harusnya kita yakini, kita ikut perspektif mana. Mari ikuti sesuai dengan kerja. Kalau kita Pak Ahmad jamaah ini masih ikut, masih percaya saya pakai jubah karena mahabbah pada Rasul, saya pakai siwak karena mengikuti pola Rasul, saya mengikuti imamah mengikuti pola Rasul, saya membawa tongkat karena Rasul dulu pernah membawa tongkat, maka ikuti ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka semua yang diniatkan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu semua jadi sunnah. Kemudian asalkan pendapat para ulama-ulama ini yang tidak bertentangan dengan syariat. Apa maksudnya? Kalau mau ngambil pendapat tidak berpakaian jubah tidak masalah, berpakaian kemeja biasa sopan tidak masalah, silakan. Tidak ada yang perlu kita debat keterusan hal yang seperti ini. Dan juga termasuk misalnya pakai satu pakaian adat, selama itu tidak menyalahi syariat. Apa menyalahi syariat? Menyalahi syariat itu adalah pakaian yang pernah dipakai oleh orang fasik, orang kafir, itu tidak dibenarkan kita pakai sebagai muslim. Kita lihat yang orang fasik suka pakai pakaian yang yang rok-rok begitu ya, tatuan, coret-coretan, yang belahannya sampai ke sini bahkan kelihatan orangnya, maka itu dibenarkan. Selama itu pakaian sopan, bisa dipakai untuk sholat, maka kita ingin mengikuti pendapat yang agak modern, silakan. Ingin mengikuti yang lebih sempurna sunnah Rasul karena kecintaan kita kepada baginda Rasul sangat kuat, akhirnya mau mencontohi semuanya, maka itu semua jadi sunnah, tidak ada yang rugi. Nah, kita pilih yang mana, ikut sunnah atau tidak. Nah, maka tentunya ya, kita himbau tetap ikutlah sebagaimana kehidupan pola Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik sesekali misalnya boleh digabung. Sesekali mungkin saat kita ke tempat kerja pakai pakaian kerja, sholat pakai pakaian jubah. Jadi ada tempatnya, ada waktunya. Jangan juga kita masuk kantor misalnya, padahal di kantor ada pakaian yang ditentukan. Gak mau saya mengikuti Nabi dengan keras, pakai jubah, pakai sorban ke kantor, ditertawakan. Jadi itu juga salah. Selama tidak ada aturan di lembaga-lembaga tertentu untuk berpakaian, maka tidak masalah pakai jubah, ahsan. Tapi kalau sudah ada yang ditentukan, pakai dulu. Nanti setelah itu pulang kerja pakai lagi jubah. Maka orang yang bijak sebenarnya, yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bijak dalam beragama, tidak sembarangan, ya. Tidak salah kaprah dalam beragama, tidak terlalu radikal. Maksudnya radikal, terlalu strict. Ini sunnah Rasul, dia tidak melihat bagaimana kondisi masyarakatnya yang mungkin tidak sesuai dengan hukum, seperti hukum yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sudah dibahas oleh para ulama fikih. Gitu, Pak Ahmad. Saya rasa itu yang dapat saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, itu tadi yang saya katakan bahwa ketika baginda Rasulullah SAW diisrokan, malaikat Jibril hanya sampai ke langit ketujuh, tidak sampai ke Siratul tepatnya Baitul Ma'mur. Lagi-lagi kata ulama nih, katanya lagi. Katanya kita semua menyimpulkan semua kata. Yang saya katakan tadi, saya syarah dari jam 4 sampai sekarang ini semua katanya, Pak. Katanya Imam Muslim. Enggak ada yang pendapat saya. Dari katanya lagi misalnya.
Jadi antara alam malaikat dengan arasnya Allah saja sudah berbeda, istilahnya sudah berbeda dimensi, dan malaikat sendiri tidak diizinkan untuk mencapai ke situ. Baik, ilmu baru nih dari Syekh Ahmad supaya itu katanya. Ya. Ada lagi? Benar. Waalaikumsalam. Apakah riwayat-riwayat hadis mengenai mimpi bertemu Rasul itu sahih atau tidak? Terus kalau kita mau bermimpi itu amalan-amalan khusus apa tadi bisa kita jalankan? Baik. Mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Riwayat daripada sahabat itu disebut dengan athar sahabat. Seperti Bilal bin Rabah ketika ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW. Kemudian Bilal ini pergi berhijrah, gak mau lagi di Madinah karena masih ada memori yang terekam di Madinah bersama Nabi. Akhirnya move on, pergi. Dalam mimpinya bertemu dengan Rasul. Kata Rasul, wahai Bilal, tegakah engkau meninggalkan aku sendiri di sana? Saat itu terbangun, langsung Bilal balik ke Madinah. Itu riwayat-riwayat seperti asar yang seperti itu dirumuskan oleh para ulama. Terkadang sanadnya sahih, terkadang juga tidak. Artinya yang memimpi Nabi itu dari masa sahabat hingga sekarang. Tapi kalau sudah sekarang, orang-orang yang mengaku-ngaku mimpi Nabi harus benar-benar dicek. Dan seharusnya dianjurkan barang siapa yang mimpi dengan Nabi SAW tidak menceritakan. Jadi cukup antara dia dengan baginda Rasul. Para ulama guru-guru kita mengajarkan seperti itu. Mau bermimpi dengan Nabi, maka jalankan beberapa amalan. Misalnya sering bersolawat, rindu kepada baginda Nabi, sering nangis karena rindu baginda. Terus kemudian sebelum tidur melakukan beberapa ritual, diantaranya salat sunnah witir, kemudian baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Yang biasanya dilakukan baca surah Al-Mulk itu akan menghantarkan kita untuk tercapai hajatnya. Tapi harus ada azam yang kuat. Pengen sekali ketemu Nabi dalam mimpi. Malam pertama enggak, 2 enggak, 3, 4, 7 mungkin bisa jadi. Punya azam. Dan kalau ingin melihat Nabi pertama, kalau kata Habib Umar, jaga mata. Kalau mata tidak dijaga, hari-harinya tolah noleh, lihat lewat satu orang harim langsung tekuk. Itu tidak perlu menjaga mata. Maka orang yang bisa menjaga mata dengan baik itu potensi besar bisa bertemu dengan Nabi meskipun dalam mimpi. Maka kalaupun kita yang mengalami mimpi itu, dianjurkan untuk tidak bercerita kepada siapapun. Takutnya apa? Khawatirnya timbul riya, ujub dan segala macam. Cukup kita yang merasakan itu, tidak perlu dibagi. Membagikan trik boleh, tapi nggak usah bercerita. Saya itu banyak sekarang orang yang soleh, ya kita katakan soleh juga nggak tahu ya. Maksudnya sering gitu ya, sering mengaku-ngaku saya semalam baru ketemu Nabi, pesan Nabi ABCD. Waduh, ngawur ini. Ya, jadi tidak bisa kita reject itu. Harus lihat benar-benar terpercaya nggak nih orang ngomong ketemu Nabi. Kalau orang pergi ziarah ke Nabi itu, terus salam ke Nabi itu, Nabi tahu. Para anbiya, para solihin, para waliullah, mereka tidak wafat, mereka tidak meninggal, mereka hanya berpindah alam. Jadi ketika kita ini bercerita tentang Nabi SAW, Rasulullah SAW tahu. Makanya satu orang yang berselawat kepada Nabi sekali, maka Nabi SAW berselawat atasnya 10 kali. Jadi Nabi tahu nanti yang akan diberikan syafaat oleh Nabi SAW adalah orang-orang yang sering berselawat kepadanya. Karena Nabi tahu
Ini ternyata Bapak Hendra sering sekali sholawat, termasuk yang akan mendapatkan syafaat. Nah, juga semua kita di sini semoga termasuk golongan-golongan yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Nabi tahu, ya. Nabi ya, meskipun ya kita tidak bisa melihat karena sudah berbeda alam. Intinya para anbiya, orang soleh, waliullah, mereka tidak meninggal, mereka hanya berganti alam. Para syuhada itu juga, sehingga ruh-ruh mereka itu masih banyak berkeliaran di muka bumi ini. Ruh-ruhnya ya, bukan jasadnya, ruhnya. Gitu. Baik, saya rasa kita cukupkan. Insya Allah kita akan lanjutkan besok. Namun sebelum tutup, kita bacakan beberapa amalan yang tadi pagi kita juga sudah bacakan. Ya. Amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di bulan puasa ada 4 khisal, 4 khisal. Yang pertama, antastaghfiru, tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tastaghfirunahu. Barang siapa yang melakukan 2 khisal ini, 2 perkara ini, maka turduna bikum anhuma, maka akan mengundang keridhaan Allah turun kepada kita. Dan 2 perkara lagi, khaslataini yang kita bacakan, ya, itu la ghinan bikum anhuma. Jadi itu yang kita butuh, yang kita tidak dapatkan daripada selain itu. Apa? Daripada selain Allah. Apa itu? Mengharapkan surga, meminta surga, dan juga meminta perlindungan dari api neraka. Maka oleh karena itu, dari dulu orang-orang tua kita sudah mengajarkan ini. Doa diambil dari hadis ini, hadis sahih hasan sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Lagi-lagi Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini di dalam satu khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka penggalannya termasuk yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanyak 4 perkara dalam bulan Ramadan. Pertama, membaca asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah wa nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Kita baca bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Astaghfirullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'alimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah ya Karim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa kharabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qatri unsa wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kulla halalan daiman wa akhla atqiya 'ulama nuhdha bil khairi wa nufa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa akhrij ridha minkal 'un wa aqdi 'anna Rabbana kulla ad-duyun qabla an ta'tina rusul manun واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إله الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحابة المصابيح الغرام. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالفك أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسيل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله